Visual kilasan kehidupan mewah istana, diselingi dengan cepat oleh gambaran penderitaan. Orang tua, orang sakit, dan prosesi pemakaman. Musik dramatis dan sinematik, narator, di balik kemewahan tak terbatas, tersembunyi sebuah takdir agung. Namun, apakah takdir itu sudah tertulis sejak awal? Atau ia adalah buah dari sebuah pilihan radikal? Mari kita selami kisah Pangeran Siddhartha, seorang pria yang meninggalkan segalanya untuk menemukan jawaban atas penderitaan manusia. Visual Pangeran Siddhartha muda di dalam istana yang megah, dikelilingi kemewahan, tarian, dan musik. Wajahnya tampak sedikit kosong dan penasaran. Di sebuah kerajaan di kaki Himalaya, sekitar 2500 tahun yang lalu, hiduplah seorang pangeran bernama Siddhartha Gautama. Sejak lahir, ayahnya, Raja Sudodana, berusaha melindunginya dari segala bentuk penderitaan. Istana menjadi sangkar emasnya, dipenuhi kesenangan duniawi untuk memastikan Siddhartha tidak pernah melihat kenyataan pahit di luar temboknya. Sang raja berharap, dengan cara ini, putranya akan tumbuh menjadi seorang penguasa besar, bukan seorang bijak spiritual seperti yang diramalkan. Namun, takdir memiliki rencana lain. Dan rasa ingin tahu sang pangeran tidak bisa selamanya dibendung. Visual Siddhartha di atas kereta kencana, keluar dari gerbang istana untuk pertama kalinya. Ekspresinya berubah dari penasaran menjadi terkejut dan sedih saat melihat pemandangan di luar. Pada suatu hari, didorong oleh rasa penasaran yang mendalam, Siddhartha meminta izin untuk melihat dunia di luar istana. Perjalanan singkat inilah yang selamanya mengubah jalan hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia menyaksikan pemandangan yang selama ini disembunyikan darinya. Ia bertemu dengan seorang pria tua yang bungkuk dan rapuh. Kemudian, seorang pria yang terserang penyakit parah. Dan akhirnya prosesi pemakaman yang membawa jenazah. 3 pertemuan ini, yang dikenal sebagai 3 penglihatan, membuatnya terguncang hebat. Ia menyadari bahwa usia tua, penyakit, dan kematian adalah nasib yang tak terhindarkan bagi semua makhluk, termasuk dirinya. Di tengah kegelisahannya, ia melihat penglihatan keempat, seorang pertapa yang berjalan dengan tenang dan damai. Gambaran ini menanamkan benih harapan di hatinya. Visual dramatis, Siddhartha meninggalkan istana di tengah malam, melepaskan jubah pangeran, dan memotong rambutnya. Ia berjalan sendirian di hutan belantara. Pertanyaan tentang hakikat penderitaan dan cara mengatasinya kini membakar jiwa Siddhartha. Ia menyadari bahwa kemewahan istana hanyalah ilusi yang tidak mampu memberikan jawaban sejati. Pada usia 29 tahun, ia mengambil keputusan paling radikal dalam hidupnya. Di tengah keheningan malam, ia mengucapkan selamat tinggal pada istri, anak, dan kehidupan kerajaannya. Ia menanggalkan pakaian pangeran, memotong rambutnya, dan memulai perjalanan sebagai seorang petapa tanpa harta, mencari kebenaran di antara para guru dan filsuf terkemuka pada masanya. Visual Siddhartha yang sangat kurus sedang bermeditasi. Lalu visual ia menerima semangkuk susu dari seorang wanita desa. Ia kemudian duduk di bawah pohon Bodhi dengan ekspresi tenang dan teguh. Selama 6 tahun, Siddhartha menjalani praktik pertapaan yang sangat ekstrem. Ia menyiksa tubuhnya, menahan napas, dan berpuasa hingga tubuhnya hanya tinggal tulang berbalut kulit. Namun, ia menemukan bahwa penyiksaan diri ini tidak membawanya lebih dekat pada pencerahan, melainkan hanya melemahkan pikiran dan tubuhnya. Saat itulah ia menyadari kekeliruannya. Ia memutuskan untuk meninggalkan praktik ekstrem tersebut dan memilih jalan tengah, sebuah pendekatan seimbang yang menghindari pemanjaan diri sekaligus penyiksaan diri. Dengan kekuatan baru, ia duduk bermeditasi di bawah pohon Bodhi, bersumpah tidak akan beranjak hingga ia menemukan kebenaran tertinggi. Visual transisi dari Siddhartha yang bermeditasi ke visual yang lebih cerah dan simbolis, menggambarkan pencerahan. Matanya terbuka dengan tatapan penuh pemahaman dan welas asih. Di bawah pohon Bodhi, Siddhartha menghadapi segala godaan dan rintangan batin yang dipersonifikasikan oleh Mara, iblis penggoda. Dengan keteguhan yang tak tergoyahkan, ia berhasil melampaui semuanya.
pada malam purnama di bulan Vesak, pikirannya menembus selubung ketidaktahuan. Ia memahami sifat sejati dari penderitaan, penyebabnya, cara mengakhirinya, dan jalan untuk mencapainya. Pada momen itulah, Pangeran Siddhartha lenyap, dan lahirlah Sang Buddha yang tercerahkan. Ia telah mencapai nirvana, pembebasan total dari siklus kelahiran kembali dan penderitaan. Visual Buddha memberikan khotbah pertamanya kepada 5 pertapa di Taman Rusa. Lalu, montase cepat pengaruh ajarannya di seluruh dunia. Kuil-kuil, biksu, umat awam dari berbagai negara. Setelah mencapai pencerahan, Buddha menghabiskan sisa 45 tahun hidupnya untuk melakukan perjalanan dan membagikan pemahamannya kepada siapapun yang mau mendengarkan. Ajarannya, yang dikenal sebagai Dharma, menawarkan jalan menuju pembebasan dari penderitaan melalui kebijaksanaan, etika, dan meditasi. Dari 5 murid pertamanya, ajarannya menyebar ke seluruh penjuru Asia dan dunia, melintasi batas-batas budaya dan waktu. Warisannya bukanlah sebuah kerajaan duniawi, melainkan sebuah kerajaan batin yang kini diikuti oleh ratusan juta orang. Kisah transformasinya dari seorang pangeran menjadi Buddha terus menginspirasi umat manusia untuk mencari kebenaran, welas asih, dan kedamaian dalam diri mereka sendiri.